Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Ramadan, NIM 191030494. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hukum diplomatik dan konsuler. Pengertian dan sejarah hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dalam hubungan diplomatik sebagai bagian dari hukum internasional yang paling mapan dan sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat internasional. Pada awalnya, hubungan internasional hanya dilaksanakan berdasarkan kebiasaan internasional di dalam masyarakat internasional. Dalam perkembangannya, pada tahun 1815, melalui Kongres Wina, raja-raja yang ikut dalam konferensi tersebut menyepakati untuk mengkodifikasi hukum kebiasaan menjadi hukum tertulis. Sebelum akhir 1959, Majelis Umum membahas masalah-masalah serta kekebalan-kekebalan hukum diplomatik melalui terselenggaranya konferensi internasional yang disebut dengan nama The United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities. Melalui konferensi inilah akhirnya lahir konvensi tentang hubungan diplomatik yang disebut dengan Konvensi Wina pada tanggal 18 April 1961. Diplomat sebagai perwakilan suatu negara diberikan beberapa hak kekebalan dan keistimewaan. Yang pertama ada hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Ada 3 teori yang menjadi dasar pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik di luar negeri. Teori-teori tersebut adalah yang pertama teori eksteritorialitas. Dalam teori ini pejabat diplomatik seolah-olah tidak meninggalkan negara asalnya sehingga ketentuan negara penerima tidak berlaku. Selanjutnya, teori kebutuhan fungsional. Berdasarkan teori ini, pejabat diplomatik hanya diberikan kebutuhan fungsional saja agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya, teori representatif. Dalam teori ini, pejabat diplomatik mewakili negara pengirim dan kepala negaranya, sehingga berhak menikmati hak istimewa dan kekebalan dari negara penerima. Selanjutnya, hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Yang pertama ada kekebalan pribadi pejabat diplomatik, yang kedua kekebalan yurisdiksional, yang ketiga pembebasan pajak, dan yang keempat pencabutan kekebalan. Selanjutnya hak istimewa dan kekebalan konsulat. Dalam memperlancar dan mempermudah kegiatan di negara penerima, seorang konsuler diberikan beberapa hak istimewa dan kekebalan. Antara lain, yang pertama kekebalan terhadap kantor konsuler, yang kedua kekebalan atas kebebasan alat komunikasi yang digunakan dalam acara resmi konsuler. Yang ketiga, kebebasan untuk berkomunikasi dengan negara penerima. Dan yang keempat, seorang konsuler memiliki kekebalan pribadi, tetapi tidak kebal terhadap yurisdiksi kriminal. Yang kelima, terbebas dari pajak nasional dan lokal di negara penerima. Yang keenam, kebebasan biaya masuk terhadap barang yang diimpor oleh perwakilan konsuler untuk keperluan resmi konsuler. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.